Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, sahabat TV, sahabat-sahabat sekalian yang saya sayangi, kembali bertemu bersama saya dalam seri Tafsir Inspirasi. Masih dalam kitab tafsir yang sama, kitab Tafsir Inspirasi karangan penulis Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria LCMA, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang dalam hal ini beliau adalah dosen saya di Pasca Sarjana Komunikasi Islam. Sahabat, saya senang sekali bisa kembali menyapa sahabat sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan tentang inspirasi dari ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. 5 tipe mukmin bahagia. Nah, sabar ya. Sahabat, kata mukmin adalah kata yang paling menjadi golden goals ketika orang dikatakan mukmin bahagia. Terlebih ketika dikatakan bahagia, jauh lebih bahagia lagi. Maka dalam kali ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ini menginspirasi buat kita. Ada 5 tipe mukmin yang bahagia. Pertama, mukmin itu haus akan ilmunya Allah dan tertuang di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ketika petunjuk diminta pada surah Al-Fatihah, maka alif lam mim yang berisikan pengakuan atas keterbatasan ilmu manusia adalah jawaban untuk meraih petunjuk. Jika ingin mendapat petunjuk, jadilah manusia yang merasa haus ilmu di hadapan Allah yang Maha Mengetahui. Fix, sahabat. Dalam era terakhir ini, era dewasa, era kemajuan teknologi ini, ya, kepintaran manusia itu mengalami kuantum, lonjakan-lonjakan tinggi. Teknologi semakin canggih, ya. Teknologi dari komunikasi, transportasi, bahkan sekarang media sosial yang sedang kita gunakan ini. Ini kalau kita flashback ke beberapa ratus tahun yang lalu, teknologi seperti ini tidak ada, sahabat. Apalagi kalau sampai 1441 tahun yang lalu, ketika zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, teknologi tidak ada. Dan kepintaran manusia mengalami loncatan kuantum sehingga seperti ini. Bahwa channel ini saya buat dan ini bisa disaksikan oleh seluruh manusia dimanapun penjuru berada selama masih tersambung ke internet. Dan bisa dinikmati kapan-kapan saja. Bisa diedit, dipotong, dirubah, dan sebagainya. Kita tidak membahas itu, sahabat. Bahwa ada satu tipe mukmin yang akan bahagia. Insya Allah saya dan antum adalah orang-orang mukmin dan kita sama ingin bahagia. Kita mesti merasa haus akan ilmu. Seperti kita haus akan air. Kita selalu mencari, begitu dapat kita nikmati sepuas-puasnya. Begitu juga dengan ilmu. Dan sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu alim, Maha Mengetahui. Al-Quran adalah petunjuk bagi mukmin yang bertakwa. Banyak orang yang mengaku beriman, namun perilakunya, sikapnya, behaviornya tidak menunjukkan rasa ketakwaan, merasa cukup, jumud, dan tidak menggali ilmu-ilmu yang lainnya. Merasa puas dengan satu pemahaman, satu mazhab, satu guru bahkan, dan berkutak-katik seputar masalah itu saja. Dia sudah merasa cukup. Mestinya kita tidak seperti itu, sahabat. Ilmu Allah itu yang tuangkan Allah disarikan dalam Al-Quran itu sangat luas. Luas sekali. Dan kita, selaku mukmin, mengaku orang yang beriman, kita harus bertakwa kepada Allah. Dan itu semua dihimpun Allah dalam Al-Quran. Sahabat, Al-Quran adalah petunjuk bagi mukmin yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cara meraih petunjuk
adalah membaca kitab Al-Quran ini. Ia adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk dan sebagai sumber inspirasi. Petunjuk dan sebagai sumber inspirasi bagi mereka yang bertakwa. Yaitu siapa yang bertakwa, yang lebih takut kepada Allah daripada selainnya. Hidup ini perlu petunjuk, dan petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Sahabat, selanjutnya 5 tipe mukmin yang bahagia tadi. Pertama itu mukmin haus ilmu, kemudian menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Kemudian mukmin yang bahagia itu adalah yang menjaga keimanannya, melaksanakan sholat dan selalu berbagi. Dan surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri mukmin yang bertakwa yang mendapat petunjuk itu adalah ada 5. Pertama, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang tidak tampak. Bahwa yang tidak tampak itu tidak berarti tidak ada. Argumentasi orang ateis yang mengatakan di mana Allah Maha wujudnya, tidak semuanya bisa ditampakkan oleh panca indera, karena memang Allah sudah setting kita manusia ini punya keterbatasan. Sebut saja pendengaran, ya, pendengaran manusia itu pada level bawah sampai level atasnya sudah dikasih range-nya. Apabila suara di bawah getaran itu, maka manusia yang normal sekalipun, apalagi yang terjadi masalah dalam pendengarannya, maka dia tidak akan bisa mendengar. Terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi. Kalau benda penglihatannya terlalu dekat atau terlalu jauh, bahkan terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Jadi ada range, memang begitulah cetak biru manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya yang tidak tampak itu tidak ada. Selanjutnya sahabat, yang kedua adalah melaksanakan sholat. Bullshit kalau mengaku mukmin tapi tidak sholat. Ya, bullshit, omong kosong, dusta itu namanya. Mengaku beriman tapi tidak sholat, tidak menjaga sholatnya. Kemudian ciri mukmin yang bertakwa itu, yang ketiga adalah menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang Allah berikan kepadanya, maka mereka menginfakkannya. Menginfakkan itu mengambil sebagian untuk memberi. Pemberian itu bisa dalam bentuk zakat, sedekah, infak, wakaf, dan pemberian-pemberian lain, hadiah dan sebagainya. Jadi seorang mukmin tidak pantas baginya menjadi orang yang bakhil, yang pelit, yang medit dan sebagainya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih beberapa opsi untuk menginfakkan, mengambil sebagian dari rezeki Allah yang ada pada dirinya, bisa dalam bentuk wakaf, bisa dalam bentuk sedekah biasa, hadiah, zakat, infak, dan semua itu adalah bentuk-bentuk pemberian, menyisihkan sebagian rezeki kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Sahabat, saya yakin saya dan antum sekalian adalah mukmin yang suka berbagi. Karena memang ketika orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah lahir rasa kepeduli, simpati dan empatinya. Dan Islam tidak menghendaki orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Bahkan Rasulullah sebagai role model setelah menunjukkan kedermawanan beliau hingga pada akhir masanya beliau resah karena masih meninggalkan beberapa dirham di tempat tidurnya untuk disedekahkan kepada para sahabat orang-orang lain pada saat itu. Sahabat, kita lanjut. Nomor 2 dan 3 ini bagian dari rukun Islam yang 5, dikhususkan penyebutannya dengan 2 ini, terkait dengan hubungan vertikal dan horizontal. Sholat vertikal, sedangkan zakat horizontal. Sholat itu adalah bentuk kesolehan individual antara hamba dengan Khaliq, namun zakat atau infak tadi yang yunfiqun itu adalah bentuk kesolehan dalam sosialnya. Mestinya kedua kesalahan ini ada pada diri kita. Secara hablum minallah kita bagus, menjaga sholat, rukun-rukun, tertibnya. Kemudian secara hablum minannas juga kita bagus.
kita menjaga lisan, menjaga hubungan tetangga, persahabatan, kekerabatan, ya, dan menjaga itu tadi hak-hak orang muslim lainnya itu ada pada diri kita, maka kita wajib mengeluarkannya. Kalau zakat bentuknya wajib, kalau wakaf, infak, dan sedekah itu hukumnya sunnah. Sahabat, itu tadi ciri mukmin yang bertakwa. Ini dalam judul besar namanya mukmin yang bahagia. Pertama tadi haus akan ilmu, kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, kemudian dia menjaga imannya. Ya, mericas kembali keimanannya dengan melaksanakan sholat dan berbagi. Kemudian beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, Zabur, dan yakin kepada akhirat. Mukmin yang bahagia seperti itu. Terlepas dari kitab-kitab terdahulu yang sudah disangsikan saat ini ke originalisasinya. Nah, namun itu sebuah terampung dalam Al-Quran bahwa kita mengimani bahwa dahulu sebelum Nabi Muhammad ada kitab-kitab suci, ya, kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Meskipun kesemuanya itu sudah disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran. Mukmin yang bahagia yang beriman kepada Al-Quran. Sahabat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau seperti Taurat dan Injil. Mereka yakin akan adanya akhirat. Beriman kepada Al-Quran artinya membaca dan mengambil inspirasi. Lagi-lagi mengambil inspirasi darinya untuk dijadikan pedoman hidup. Membaca kedua kitab Taurat dan Injil menambah wawasan akan kesempurnaan Islam dan keagungan Al-Quran. Baca keduanya dan bandingkan. Yakin pada akhirat sampai pada tahap seakan-akan melihat surga dan neraka walaupun masih hidup di dunia. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang ada clue, ya, gambaran-gambaran, kode-kode, kode keras dan kode lunak dari surga itu kurang lebih seperti ini. Ya, tajri min tahtihal anhar. Surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kemudian di surga itu ada anak-anak yang menggemaskan, ada bidadari-bidadari yang cantik jelita. Kemudian ada minuman yang nikmat, apa saja yang kita inginkan Allah akan beri di sana. Tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak ada kata-kata yang menyakitkan, tidak ada kata dusta, tidak ada kata-kata khianat di dalamnya. Semuanya serba indah. Allah kasih dalam Al-Quran clue-cluenya. Di saat yang bersamaan Allah juga kasih clue-clue neraka itu bagaimana. Di sana azab yang pedih, sangat menyakitkan, sangat mengerikan, panas, sempit, pengap, pedih, menghinakan. Jadi mukmin yang bahagia itu, yang betul-betul mukmin itu hampir-hampir seolah-olah bisa merasakan nikmatnya surga dan kejamnya neraka walaupun masih ketika ada di dunia. Dan perasaannya itulah yang memotivasi dia untuk selalu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya dan antum-antum sekalian yang seperti itu. Amin. Sahabat, selanjutnya, mukmin akan bahagia berkat keteguhan imannya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang memiliki 5 ciri ini di atas adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Menjadi mukmin adalah bersiap menjadi manusia yang paling bahagia. Mukmin itu harusnya bahagia, sahabat. Apapun yang wujud dalam diri Anda, diri antum sekalian, ketika dia bisa bersyukur, maka bahagia itu akan datang seketika. Bahagia itu akan menghampiri seluruh tubuhnya, ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit aris sampai kulit paling dalam, sampai ke tulang-tulangnya, itu akan bisa merasakan bahagia ketika bisa ada rasa syukur. Mukmin itu akan bahagia. Ada beberapa alasan. Pertama, karena memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tempat bersandar,
Manusia itu kan transendental, ya. Apalagi ketika ada masalah-masalah pelik, ya, masalah kesusahan, kelaparan, ketakutan, selalu ingin suatu sandaran. Sandaran yang maha hebat, maha kuat, maha kaya, maha tinggi, maha ilmu, maha cerdas, maha sehat, dan sebagainya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahagia karena kita punya itu. Kemudian seorang mukmin bahagia, dia menetapkan Islam sebagai agama yang mudah. Islam itu tidak sulit, sahabat. Islam itu sangat mudah sekali ketika kita mau melaksanakannya tentunya. Dan mukmin itu selalu menempatkan sholat itu sebagai pintu kebahagiaannya. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Selalu sholat, selalu sholat. Jadi kalau mukmin itu memang terbiasa sholat memang. Ya, mulai dari bangun tidur, subuh, ada sholat isya, ada sholat duha, ada sholat zuhur, kemudian ada sholat ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, syukur wudhu, banyak sholat-sholat yang lain. Yang 5 waktu yang wajib, namun ada sholat-sholat lain yang bisa diterapkan sebagai sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahagia karena dapat membahagiakan orang lain dengan berinfak. Bahwa sahabat, sedekah itu kenapa dalam beberapa hadis riwayat bisa menyehatkan. Ini ada kaitannya dengan sistem hormonal dalam tubuh kita. Bahwa ketika orang yang memberikan bersedekah, ketika dengan sedekahnya tadi dia melihat orang lain bahagia, maka dia akan lahir, akan muncul hormon endorfin di dalam tubuhnya, dan hormon endorfin itu efeknya akan sangat membahagiakan. Apalagi lagi kalau sering dibiasakan, tidak sekali-sekali, selalu bersedekah, membuat orang yang bahagia, maka kebahagiaan itu akan menular pada dirinya. The power of ciprat istilahnya. Karena memang saling menciprati, saling mempengaruhi. Manusia itu A dan B itu, saya dan antum semua ini punya frekuensi-frekuensi yang bisa saling beresonansi, saling mempengaruhi sama. Bahagiakan orang lain, maka Anda juga akan bahagia. Hormon endorfin yang lahir dalam tubuh manusia, seseorang yang ketika membahagiakan orang lain, justru itu akan menyehatkan tubuhnya. Maka kita lihat kalau ada orang di kampung ya, di beberapa tempat, ketika dia sakitnya menahun, bahkan sakitnya dia tidak mengerti sakitnya karena apa, bahkan ada sebagian ini kena guna-guna, perlu diruqyah dan sebagainya. Bisa jadi itu adalah sakit yang disebabkan oleh sosiomatik. Sakit yang membebani psikisnya, yang bisa dititipkan di dalam tubuhnya. Sakit, sehingga secara klinis dokter fisik dia tidak tahu ini sakit apa. Begitu. Nah, ketika kita berinfak memberikan sesuatu kepada orang lain bahagia, maka lahirlah hormon endorfin tersebut yang bisa membahagiakan kita juga, yang ujungnya pada kesehatan dan rasa bahagia. Sahabat, berbahagialah seorang mukmin itu karena bertambah ilmu lewat membaca Al-Quran. Al-Quran ini meskipun satu buku, tapi ini adalah rangkuman dari mukjizat-mukjizat yang ada. Bahwa Al-Quran itu sangat menginspirasi penemuan-penemuan apapun di muka bumi ini. Ya, ini adalah buku alam semesta. Menurut saya buku alam semesta. Alam jagat raya, bahkan dunia akhirat sahabat. Bukan hanya tentang dunia tapi akhirat. Jadi ini benar dikatakan mukjizat. Ya. Sahabat, yakinlah bahwa dengan kita membaca Al-Quran, mengimaninya, maka kita akan bahagia karena berkat rahmatnya, mukmin akan menjadi penghuni surga. Kebahagiaan sejati ketika mengabdikan diri kepada tujuan yang mulia, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dan antum-antum sekalian menjadi mukmin yang bahagia. Sudah mukmin saja kita sudah bahagia. Ditambah lagi mukmin yang betul-betul bahagia, ada 5 ciri-cirinya, ada 5 tipe. Pertama, haus akan ilmu, kemudian menjadikan Al-Quran adalah sebagai petunjuk, beriman, sholat, dan berinfak, selalu berbagi. Kemudian menjadikan Al-Quran sumber ilmu, kemudian teguh dalam imannya, dan berorientasi akhirat. Mudah-mudahan saya dan antum sekalian menjadi mukmin yang bahagia. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.